Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmat hingga kita dapat berkumpul di ruang meeting hari ini. Salam beriring salam kita tuakan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari masa kebodohan hingga pada masa saat ini yang pada ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Senior SPD ASI, yang terhormat Bapak Dian Wiranto selaku pengajar praktik, dan Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, rekan guru, dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya dan turut serta dalam pendampingan individu 2 yang merupakan rangkaian dari program guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Pada kali ini, kita akan melaksanakan diskusi yang akan menjadikan refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Melalui visi sekolah inilah tercermin apa yang menjadi cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan merupakan juga beliau yaitu guru saya waktu SMP, Bapak Sayyidina. Yang saya hormati para ibu, dewan guru, SMP, kedua semua ini, terkhusus kepada Bu Leni, ya, IGP Angkatan 10 Kabupaten Musibah Yasin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membersamai rekan kita Bu Sri ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 program guru penggerak akan 10 kompetensi masing-masing. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Muhammad. Semoga kita beserta keluarga yang ada di rumah telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini merupakan pendampingan yang kedua, semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sebagai pengajar praktik telah disambut dengan baik di sekolah ini. Tadi saya sempat terkejut, tadi saya parkir motor, gue nelfon lagi dari cara masuk sekolah, jadi nggak tahu ini. Jadi beliau adalah suatu figur yang menjadi contoh saya ya, seperti itu. Karena beliau memberikan panutan pada guru dan juga sampai dengan sekarang. Terima kasih Pak.
telah menyambut dengan baik karena ini baru 2, masih sisa masih 4 lagi Pak kita bertemu di sini, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga diberikan umur yang panjang. Amin. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri Kalian. Mohon izin mengganggu waktu atau aktivitas mengajarnya Pak di hari ini. Kita di sini bersama-sama berdiskusi dan juga belajar bersama. Mudah-mudahan Pak Kadir setelah Bu Leni selesai nanti ada ide-ide yang lain lagi di sekolah ini Pak, karena Pak Zul ini kan berhasil Pak dari orang yang terdekat itu dulu Pak menjadi ide Pak. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Leni dapat mempengaruhi, mengajak ya mencoba untuk khususnya yang masih muda dapat dia tadi 2 atau 3 orang gitu ya, Pansul 1 kan, Bu Leni 1 kan, wah kan, untuk di angkatan selanjutnya. Amin. Karena waktu itu tidak ada yang beruji dan tidak ada yang ibunya boleh terima sehat lain yang ikut bergerak. Jadi mindset yang ada di tengah masyarakat susah itu Pak, susah dan juga nanti banyak susah-susahnya karena aktivitas yang selama ini sudah berjalan terganggu Pak. Yang mau online shop lah yang macam, nah jadi tidak terbuka ini. Jadi tidak ada yang disibukkan di sini Bapak Ibu ya. Justru kita mendapatkan ilmu yang baru karena pemerintah dan juga nanti setiap PKK itu dapat oleh-oleh ya. Oleh-oleh seperti itu, oleh ilmu dan juga oleh-oleh dari BPP. Jadi saya harap rekan-rekan situasi ini bisa gitu. Atau Pak SMP 1 Pak, ada yang aja Pak. Ditarik tapi itu bisa karena Pak ini sendiri ya di situasi ini Pak. Kayaknya didorong dan ditarik Pak. Ditarik karena nanti Pak betul, jadi kayaknya didorong. Kemudian Bapak Ibu semuanya hari ini kita akan membersamai ya, bukan rapat nih ya, kita akan membersamai bersama dengan Bu Sri Mariani di sini. Kita berdiskusi bersama karena tanda kutip Pak kita tidak mengubah visi sekolah Pak, tapi kita belajar bersama berdiskusi visi untuk perubahan belajar. Jadi sama-sama merumuskan visi ini dan juga kita nanti akan mengidentifikasi perilaku kita atau murid kita yang mencerminkan visi yang ada di sekolah kita. Terakhir, nanti kita berdiskusi melengkapi kita untuk murid, yaitu mengisi atau melengkapi kalimat tentang dan ada nanti pakai kita dan juga plano apa yang ditempel dan dikomunikasikan dan ditutup dengan inisiatif atau perubahan apa yang akan kita lakukan di sekolah. Itu saja Pak yang dapat disampaikan dan terima kasih. Kita diskusinya di yang kami ya. Saya akhiri. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan yang hari ini cukup saya ikut bangga. Ini anak saya jadi guru PT dan saya SMP. Alhamdulillah hari ini adalah pendampingan yang kedua di sekolah kita. Ada 6 kali pendampingan. Ternyata proses daripada guru penggerak ini berbeda dengan Pak Juli. Dulu Bu Indah tidak pakai seperti ini, tapi langsung dipakai
secara masing-masing PP berbeda. Guru penggaranya berbeda. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan, mengikuti ajakan, membahas misi-misi yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, calon guru penggerak kita, Putri Amin. Ini ada kisahnya. Jadi betul kata Pak Eri tadi. Dari orang dekat dulu ya, diajak. SMP 1 itu, Pak, SMP 1 itu guru penggeraknya cuma Pak Eri. SMP 3 belum punya. Saya SMP 2 saya kasih. Saya dorong, Pak Dul. Nah ini Pak Dul naik. Untuk angkatan berikutnya ada saya dorong lagi, tapi nanti saya tidak sempat naik. Ya, nanti kalau berikutnya ini ada pendaftaran, kemudian Bapak Ibu ikut. Ini mohon maaf, saya tidak pernah lagi. Karena sudah duluan saya. Saya minta tolong kebijakan pemerintah itu berubah-ubah seiring dengan perkembangan. Saya zaman menjadi guru tidak ada penataran Bogor, penataran Palembang, penataran di Kunci misalnya. Sekarang tidak, penatarannya di mana? Kamar Bogor. Hari ini ada satu apa namanya terobosan oleh pemerintah, ya. Jadi kurikulum merdeka ini ada salah satu tugas yang akan dikembangkan, yaitu guru penggerak. Guru penggerak ini nanti katanya bisa menjadi contoh sebagai penggerak di sekolah tersebut. Makanya kalau saya baca ada misi-misi untuk perubahan. Ada perubahan. Jadi saya harapkan sekolah yang makin banyak guru penggeraknya harusnya ada perubahan. Ya, jangan sampai sekolah gurunya 15, 5 guru penggeraknya statis, tidak ada perubahan besar. Minimal berubah ada yang jadi kepala sekolah dari guru penggerak. Berubah pindah tempat tugas, ya. Nah itu jadi kepala sekolah bisa. Dan tugas mereka. Nah ini salah satu. Bapak Ibu sekalian, mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Eni nanti kita ikuti. Prosedurnya kegiatan hari ini sudah disampaikan oleh Pak Dery, ya, sampai ke terakhir tadi. Katakanlah penggerakkan sampai di kita memberikan tanggapan. Bapak Ibu, hari ini memang tidak berubah misi sekolah. Jadi ada satu wujud yang pertama. Misi kita ini yang pertama adalah mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran. Dicoba ya. Bagi dari penggerak akan mencoba inovasi dalam pembelajaran. Nah, makanya guru penggerak itu mengajak adanya perubahan. Di mana di lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu yang paling bisa bergerak adalah pertama adalah guru. Yang kedua ediknya. Yang ketiga anak didik. Yang kenal betul dengan anak didik adalah guru. Nah, jadi nanti bagaimana cara kita ngajar akan dirubah. Selama ini kita ngajar seperti orang ngasihkan air, tumpahkan air ke botol. Metode itu salah kalau saya katakan. Tidak. Memang harus begitu, tapi itu salah. Seiring dengan perkembangan, seiring dengan inovasi, seiring dengan hal-hal yang baru, tidak demikian cara berkomunikasi. Terjadilah timbal balik. Ya, jadi nanti terjadi sharing, terjadi timbal balik antara siswa dan guru. Jadi guru siswa itu kalau zaman dulu kan kita berkomunikasi kayak disuapin gitu. Sekarang tidak, anak bisa menolak. Ini aku tidak enak, pilih yang ini. Akhirnya begitu. Inilah metode kita belajar saat ini. Tapi kalau semuanya tidak mau, ya susah. Ya, susah. Badannya kurang dan bisa kurus. Jadi kalau orang
ajar ya. Kita nyuapkan satu-satu ya. Jangan sampai orang tua masih bulan itu bulan banyak yang dibuang. Tapi itu juga anak akan memilih mana yang cocok dengan selera. Tapi kalau semuanya tidak selera, ya susah. Nah, dicari metode apa yang kita menyuapi agar Anda tertarik. Ada kan TikTok itu kan. Anak mau minum obat, ya? Mau minum obat itu. Tiketnya itu dimasukkan di dalam semangka. Bawahnya obat. Mama bapaknya minum, gitu. Mau dia mau minum. Dan ternyata minum obat. Nah itu TikTok itu. Manfaatnya Pak. Ya, akhirnya jangan diterangkan. Dapat informasi yang baru jangan diterangkan. Nah inilah inovasi-inovasi tertentu. Bagaimana caranya? Seiring dengan kegiatan seperti ini, kita sebagai sarana Bapak Ibu, ya, sebagai guru bisa pesan. Tantangan yang pertama adalah media. Media itu kuat betul. Apapun yang terjadi seperti kemarin pada masyarakat tentang media. Yang kedua, kita ini pendidikan kita ini arahnya sekarang terlalu lebar. Yang ketiga, HAM. HAM itu repot. Yang ada HAM memang benar-benar. HAM itu adalah Indonesia. Di luar tidak seperti itu. Kita belum anak musim mabuk anak, tidak boleh, ini tidak boleh. Coba perhatikan Bapak Ibu kita itu takut, senang dia. Karena itulah penekanan. Sekarang tidak boleh. Kita biarkan anak, sama-sama juga. Kita biarkan anak itu tidak tahu dia berani. Nah, kita berani ngomong keras-keras. Jadi ilmunya masuk, tapi adabnya tidak masuk. Adab tadi. Tapi itu adab. Nah sulit. Yang adab inilah yang kita tanamkan. Ayo apa misi-misi seperti itu benar yang disampaikan oleh Bu Leni nanti kita cermati, kita tanggapi apa yang disampaikan tadi boleh kita diskusi hari ini. Tidak harus begini, dan begitu juga tidak merubah misi-misi sekolah kita. Misi sekolah kita kan dirubah boleh dengan catatan rapat dengan komite, rapat dengan Pak Sekolah. Misi-misi itu tidak harus itu tidak. Tapi salah satu bunyi misi kita adalah mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran bimbingan dan beragama. Ada inovasi dasar, ada salah satu terobosan inovasi terutama apa? Terutama lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada lingkungan mati, lingkungan hidup. Kita akan melihat lingkungan kita, lingkungan hidup, itu guru, yang kedua siswa, yang ketiga teknik, tenaga pendidikan itu adalah merupakan suatu hal yang menyangkut. Ya, jadi saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Ayo yang mau ikut gelombang berikutnya angkatan 12 daftarlah. Ya, daftar. Apa gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Saya tidak tahu. Saya kepala sekolah di rumah, kepala rumah tangga. Anak saya nomor 1 angkatan 8. Ya. Berikutnya menantu saya honor ikut daftar. Pas panggilan kemarin baru 1 bulan anaknya. Saya karena saya 1 bulan ikut. Saya mau minta imam, Pak, boleh nggak ini nggak ikut dulu untuk tahun berikutnya? Tidak boleh. Kalau memang mengundurkan diri, bisa tes lagi. Apa yang sama kita? Tes lagi, tidak semua tes lagi. Banyak. Jadi ikut lagi. Cucu saya baru 1 bulan ada di SMP 6. Ya. Anaknya joget-joget di dalam kelas. Saya tinggal balik, Breaking Pak. Breaking. Dibawa ke kelas, Iya. mereka senang. Bawa di kelas. Jadi Masuk. kemarin berangkat juga bulan kedua kan, bulan ketiga ya, tanda tangan guru jadi daftar. Ya. Alhamdulillah. Itu ya, artinya rezeki itu tidak nyata loh saya. Karena dia itu sebetulnya sarjana perikanan. Ikut PI, UT ya. Dia belajarnya di dalam rumah, uang kamar,
aku motor pengkal jiwa. Setelah tanya-tanya siapa tukarnya ini bukan hal. Ini jalan itu mudah kalau kita memang mempermudah. Nah, jadi makanya satu bulan deh, bawa ke sana. Aku ngomong tidak bisa, enggak. Aku munculkan diri, bukan itu. Karena sudah suratnya dari sana, keputusan termasuk tidak bisa harus ujian lagi. Aku katakan saya padahal kalau owner itu nyari aku ya. Nah, tapi ternyata dia mau apa dia sudah lanjut. Ini sudah pertemuan kedua, masih 4 bulan lagi. Nanti pada waktu pertemuan terakhir, pada waktu apa? Panen hasil belajar, anaknya sudah bisa ngoceh, ya bisa ngoceh. Ya nanti saya ada di sana juga. Dan ini ya, saya masih sempat pada waktu panen, saya sempat datang nanti. Ya, jadi sana kan, Bapak Ibu ada yang kira-kira sambil aja ikut. Bulan ini mampu, Pak Jun mampu, aku harus mampu. Gitu. Apakah nanti tujuannya harus jadi kepala sekolah? Tidak, itu itu pun di PGN. Siapa yang kepingin mau masuk grup di PGN masuk lagi. Ini boleh sih, gara-gara bunyinya itu, apakah CGP itu harus jadi kepala sekolah? Banyak mereka terus takut itu, rasanya emosi. CGP itu kan salah satu labelnya. Ada yang sampai emosi. Jadi sepertinya salah pendidikan. Ya, oke. Jadi hari ini mari kita bersama Bapak Ibu walaupun kelas anak-anak belajar, ya, anak belajar inovasi-inovasi yang apa yang disampaikan ataupun memang ada apa namanya perubahan-perubahan apa yang disampaikan oleh Bu ini. Kemudian struktur prosedurnya kegiatan hari ini tidak lama ya, nanti akan disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Diri. Ya, ada 6 pertemuan memang seperti ini pertemuan yang PP datang di lokasi di tempat tugas kita. Nah ini salah satu apa namanya kita bisa saya kira mampu kawan-kawan. Ya. Nah, harus yang muda ya. Ya kalau misalnya tulis ya tidak usah. Di otak nanti tidak usah. Tapi kalau masih yang maksimal 50. Ya tidak tahu ya. Ke depan tidak tahu. Ini ada cerita. Saya sudah lulus berhenti dari SMA saya turun dari sekolah. Tapi yang waktu itu ada siapa yang mau membayar ikut diklat, saya ikut diklat. Saya akan mencari arah. Orang pasti harus punya arah. Nah, dari sana saya berpikir, saya ikut diklat bayar 6 juta. Saya ikut presentasinya, jadi ya sudah tidak apa-apa. Sekitar 15. Kita punya paham, orang yang akan disuruh ke kelas adalah yang punya paham. Ternyata betul, 19 hari. Itu Tuhanku jalannya itu sudah ditunjukin. Oke, saya kira itu sebagai penyemangat kawan-kawan, ya. Pak Dery, Itu sama pun yang tidak mau. Itu nanti dapat masalah belajarnya caranya nanti tanya. Itu terima kasih. Ada yang terima kasih. Mudah-mudahan bimbingan ini nanti dilanjut. Kawan-kawan tolong diberi support lagi. Semakin banyak sekolah punya mudah ini semakin bagus. Tapi kalau dinas cuma 1 sekolah 1. Tapi kita sudah punya 2. Jadi kalau orang ngomong begini kita sudah tahu 2. Nah itu. Ya. Nanti ada beberapa ibu yang lain saya support. Kalau memang bisa ikut CGP ikut angkatan 12. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Jakarta Bay. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sergio dan Bapak Dery. Untuk Bapak Ibu kita lanjutkan tampilan berikutnya. Ini masih perkenalan ya Bapak Ibu. Pada yang kedua.
sudah. Ini pada yang kedua masih tahap perkenalan. Di situ ada saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yang kedua ada fasilitator saya, Ibu Hani Dwi Hastudin. Ibu ini belum ketemu langsung dengan saya, cuma dalam tahap online. Dia bekerja di SMP 205 Jakarta. Nah, yang satu lagi yang pasti ketemu kita semua sudah lihat juga, Bapak Dery Budianto. Ini adalah pengajar praktik saya, lebih junior dari saya, tapi ilmunya lebih dari saya. Ya, mohon bimbingannya Bapak. Oke, berikutnya. Jadi cuma ini perkenalannya Bapak Ibu untuk awal mulanya. Baiklah, kita mulai untuk yang berikutnya. Adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah tentang murid di masa yang akan datang. Nanti Bapak Ibu saya kasih kertas warna-warni, terus nanti ada tempelan. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian mengisi yang simpel-simpel saja apa yang kita harapkan dari siswa kita di sini. Nah, ini yang mau diisi ya Bapak Ibu, mudah. Di situ ada kalimat rumpang. Ada 6 kalimat rumpangnya itu cita-cita untuk murid. Nah, apa yang kita cita-citakan untuk murid? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, titik-titik. Saya siapkan dulu alatnya sebentar. Ya, sebenarnya. Iya, ada 6 Bapak. Tempel di sini. Ada 6 Pak. Dibuka dikit tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa ya Pak. Ini udah terlanjur di sini, tidak apa-apa ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, di situ. Udah ya. Langsung ditempel. Satu-satu dulu, Pak. Ada 6, Pak. Bentar, Pak. Baiklah, Bapak Ibu, itu sudah dibantu Pak Zul dan Bu Nur. Tolong diisikan untuk yang pertama. Ya, oke. Ya, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, pengen murid-murid di SMP Negeri 2 Sungai Lilin, Bapak Ibu, tenaga pendidik dengan gurunya juga, pengen murid kita itu apa? Yang simpel saja, misalkan apa? Boleh diisi, ditempelkan di depan. Silakan Bapak Ibu. Sikap dulu, Be. Sikap dulu. Iya, satu kata boleh, nanti baru yang berikutnya. Ya, kita pengennya siswa kita di SMP ini ngapa gitu? Muridnya ngapain? Yang mudah-mudah saja. Pak, tidak pakai itu dapat kan yang hidup. Jadi kita memimpikan murid yang apa? Yang sudah boleh ditempel, tidak usah buat nama, tidak masalah. Ini kan diskusi, boleh ditempelkan. Ya.
Iya, boleh. Di bawahnya boleh, di sampingnya boleh, bebas. Mau ganti kertas? Yang penting bisa dibaca ya. Iya, bisa dibaca. Ganti tidak? Enggak. Jadi Bapak Ibu guru berharap apa dari yang pertama? Muridnya itu apa? Apa muridnya rajin? Apa muridnya cerdas? Apa-apa? Boleh diganti Bu kalau terbalik. Nih, masih ada. Lemnya di belakang. Ini nih diganti, boleh, boleh. Lemnya di belakang. Ini Pak, diganti baru. Boleh, boleh. Ganti Pak. Ya, semua sudah Bapak, Ibu. Polis ganti kertas baru boleh, tambah lagi? Mungkin banyak yang diimpikan. Nanti dibaca. Langsung lagi ya? Hah? Oh ya. Bu Ida, sudah? Misalnya baiklah, terima kasih. Itu yang pertama. Nanti bacanya sekalian ya Bu, Pak. Ada yang kedua, nempel lagi, nanti dibagi lagi, ditulis lagi. Yang kedua, di situ kita percaya bahwa murid adalah. Jadi kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini yang kedua. Sini. Biar jalan-jalan, Pak ya. Oke, sini. Taruh. Mana tante? Taruh. Ini. Mana Ande? Oh, tuh. Sama dengan warnanya antar. Oh. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Adalah aset negara. Boleh. Oke, untuk yang kedua, Pindah di sini ya Pak, Bu. Nempelnya ke sini. Boleh ditempelkan bagi yang sudah selesai, yang simpel-simpel saja. Saya yakin pintar semua. Kan jadi guru sudah. Oke. Ah, hebat. Ya. Aset masa depan. Aset. Bukan aset, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau yang kedua enggak ada lagi yang terbalik. Kalau yang kedua udah pintar Pak nempelnya, udah bagus. Ada lagi yang belum menempelkan Bapak Ibu? Boleh, ini kan bukan hanya untuk guru, tenaga teknik juga boleh, sangat boleh, kan guru juga sama. Oke, makasih Pak Olis. Oke, sudah. Kalau sudah yang kedua, kita lanjut lagi ya, Bu Pak. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan
di sekolah kita mengutamakan apa coba yang mudah? Itu jadi kalimat yang perlu dilengkapi rumpang. Naik ke atas. Oke. Kenapa? Miring tidak? Pasnya? Di sekolah kita mengutamakan bekerja misalkan. Iya. Bu Nur udah dapat kertas ya? Ya udah. Boleh? Ibu Nini udah. Oh, silakan Bu. Taruh di papan yang ketiga sini Pak. Boleh saya tempelkan? Boleh Bu Pak. Ya. Tempel ya Pak ya. Dia kemarin tak pakai kertas ini, dia pakai tempel-tempel dia. Gajian. Itu terakhir. Iya. Akhir bulan. Akhir bulan, awal bulan. Sudah, Ibu Puput? Sudah? Oke. Boleh, tunggu santai Bu, kita diskusinya santai. Ini sudah ada 3, berarti masih ada 3 lah. 3 lagi. Bocorannya ada di depan Bapak Ibu. Untuk yang keempat. Apa Pak? Kalau memang cukup wakili 1 kata ada Bapak. Lebih juga boleh. Ini dibaca ya. Untuk yang kita tempel ini tidak ada benar salah Bapak Ibu. Semuanya benar, tidak ada benar salah ya, benar semua. Karena ini kan menurut kita, nanti kita ambil kesimpulan. Oh ternyata guru di sini pengennya ini muridnya. Oke, sudah. Kita tunggu sebentar. Boleh dibagikan Pak, tolong. Untuk yang keempat. Untuk yang keempat, kalimat rumpangnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Iya, enggak apa-apa Pak. Bawahnya. Kesini apa ke situ? Sini deh. Dekat teh. Sini be kan? Ya agak turun. Bentar ya. Kaget ya. Ini kan diskusi, nggak ada apa-apa sih. Oke, Bu. Kalimat rumpangnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Misalkan di sekolah itu tempat belajar, di sekolah itu tempat nyari teman, bisa kan macam-macam jawabannya. Di sini
Mulutnya yang besar-besar ya, kalau aku suruh baca nggak bisa. Besar-besar. Pak, ini dibacain satu-satu gitu ya? Kawannya yang baca apa saya? Tunjuk kawan satunya maju. Oh, baca yang pertama. Pilih ada 3 atau berapa, dipilih. Oke, oh, baru gabung. Oke. Ya, Kertas yang keempat warnanya salom. Biar terang ya warna-warni. Ya oranye muda, ada yang namanya salom. Ini kebalik. Ada yang pink, ada yang kuning, dan pisang. Untuk lembar yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk di sekolah yakin untuk apa? tuh, anu tadi, ambil lah. Kertas anu tadi? Sana dia. Di sini Bella. Duh, keringat penuh sama kacamata. Ya. Enak ya kertas ya. Ya. Apa saja tadi gak dikasih? Iya Pak, kita warga di sekolah ini yakin untuk anakku sayang. Nah Pak, Yang terakhir ya? bukan Pak, yang nomor 4 dapat tadi, maaf lupa. Salawat. Baik, untuk kalimat rumpang yang kelima, saya ulangi. Kita warga di sekolah yakin untuk apa? Misalkan untuk memajukan sekolah, untuk memajukan ekskul, itu kan bisa. Bebas sekolah. Yang ini itu ya? Iya Pak, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah kali. Terakhir warna-warni ya, cuma ada Ya. 2 warna. Bebasin itu. Sini Pak, masih Pak. Sudah semua? Nah, untuk kertas yang terakhir boleh warna-warni karena semua warna sudah terpakai. Untuk kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa, jadi kita dan warga di sekolah paham bahwa apa? Boleh diisi. Ya, saya tempel satu lagi ya Bapak Ibu. Di situ ya.
Pak, juara 1. Oh, boleh. Yang paling panjang dapat door prize. Door prize. Oh, gitu. Yang jawabannya paling banyak dapat door prize. Ya dikit-dikit dapat ya. Iya Pak, yang terakhir macam-macam Pak. Ya, yang terakhir warna-warni kertasnya. Dapat door prize, Pak. Sudah, Ibu? Sudah. Ya. Makasih, Pak. Ya, ada yang kebalik, Pak. Tidak apa-apa, di naik kelas. Ya, ini. Oke, baik selanjutnya yang belum selesai boleh dicicipin ya makanan ini. Enak ya. Ini juga ada istirahat. Sudah semua? Sudah semua ya? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi 6 papan yang sudah disediakan. Untuk itu kita bacakan dari yang pertama. Jadi dari kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang. Nah, saya minta 3 guru yang mau bacakan yang ada ditempel di papan itu. Boleh, siapapun, Bapak boleh, Ibu boleh. Untuk yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Ya, 1 dulu. Pak Daud, boleh. Yang pertama ya, Pak. Nih. Sana, Pak, yang atas. Ujung, Pak. Ini nyangkut, muter-muter, Pak. Sekali lagi, Pak. Oke, silakan, Pak. Minum udah. Baiklah, saya akan membacakan. 1, Pak. Kita memimpikan murid yang sopan dan santun, Ya, 1, Pak. bersemangat dalam belajar. 3, rajin dan pintar. 4, murid yang beretika, bermoral dan cerdas. Cukup. Ya, Ada cukup. 4. Ya, makasih Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Daud. Ya, biar semuanya kena Bu. Jangan. Oke, untuk tadi kan Bapak Amdal sudah dia memimpikan, dia bacakan yang di sini. Yang pertama tadi, nanti kita gabung. Sekarang yang kedua, siapa mau bacakan? Boleh? Tadi Bapak, sekarang Ibu. Ya, Ibu siapa saja? Boleh? Ya, Ibu Hotima, silakan keluar. Ya, ini yang inilah, tapi 1B, yang masih yang nomor 1.
Oh, tadi ada sampai sini ya? Ya, dipilih satu yang mana mau dibacakan. Satu aja. Kita memimpikan, iya, murid yang mana? Bebas Bu Ol. Oh, saya yang dapat. Kita memimpikan murid yang semangat dalam belajar. Ya. Oke, Satu cukup. aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Hotimah. Boleh, punya kita sendiri boleh, punya kawan boleh. Nah, satu lagi. Siapa yang bersedia membacakan yang ketiga? Dari kalimat rumpang yang pertama. Bu Isnaini boleh? Maksum aja. Iya. Calon apa dulu? Calon guru penggerak berikutnya, Pak. Kita di sini adalah guru ya, Bu ya. Iya. Kita memimpikan murid yang tulisan saya sendiri Boleh. ya, cuma satu kata yaitu berdisiplin diri. Berdisiplin diri. Oke. Langsung atau dibaca semua, Pak? Oh langsung. Oh gitu. Oh cuma gitu. Oh bukan satu-satu ya, Pak ya. Oh gitu. Oke. Untuk yang kedua, kalimat rumpang yang kedua, perwakilan lagi satu-satu. Berarti bacanya boleh lebih dari satu, tidak apa-apa Pak ya? Oke, tidak apa-apa. Kalimat rumpang yang kedua ada di sebelah sana. Kalimat rumpangnya adalah kita percaya bahwa murid adalah, ya di sebelah sana. Boleh, Bapak Olis boleh minta bantuannya? Ini Pak Olis, baca berapa boleh? Sana Pak. Oke. Bebas Pak, baca semua boleh Pak. boleh, tidak apa-apa Pak. Yang atas Pak, nomor 2. Bapak-bapak Ibu, saya akan membacakan yaitu kalimat rumpang yang kedua. Kita berdoa dari adalah, nah di sini dari Bapak Ibu katanya memberi pendapat. Ini saya membacakan untuk nomor 1 urutan pertama. Jadi kita berdoa bahwa ini adalah anak-anak memiliki bakat yang berbeda. Satu, lebih dari satu. Boleh Pak, boleh. Semuanya boleh. Urutan yang kedua, anak-anak yang memiliki bakat karakter. Yang ketiga, murid adalah generasi penerus. Yang keempat, aset yang berharga, subjek dan objek belajar. Yang kelima, individu yang unik. Untuk yang keenam, bibit tanaman yang akan berkembang. Ketujuh, harapan bangsa. 8, harapan masa depan. Untuk ke-9, generasi pemuda penerus bangsa. 10, anak yang baik. 11, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan. 11, menulis kita untuk misi mereka. 12, harapan orang tua. 13, aset negara. 14, anak baik. Nah, itu hasil dari Bapak dan Ibu yang telah disampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Holis. Terima kasih banyak Bapak. Kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang keempat. Yang ketiga, maaf, yang ketiga. Yang ketiga di situ di sekolah kita mengutamakan. Yuk, siapa yang mau membacakan ke depan? Ibu-ibu, coba sekarang ibu-ibu juga. Yuk, Ibu. Siapa yang bersedia ke depan? Tinggal bacakan saja. Ya, Ibu Susi, silakan. Calon berikutnya juga ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan di sini bagian yang nomor 3 yaitu
di sekolah kita mengutamakan yang pertama yaitu pendidikan yang berkarakter, yang kedua bekerja sesuai tugas membentuk karakter siswa yang beradab, kemudian menjadi teladan bagi murid, adab dan tingkah laku yang baik, disiplin, tepat waktu dan tugas dengan baik, mendidik siswa yang bermoral, pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pendidikan yang berakhlak, pembelajaran untuk murid, pendidikan berkarakter, pelayanan terhadap murid, tanggung jawab terhadap pekerjaan, tugas dan kewajiban, dan yang terakhir pendidikan yang baik. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, angkat dulu sih. Gitu sebut. Ada tadi. Oke. Terima kasih pada diskusi. Kita lanjutkan kalimat tumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah siapa yang mau membacakan hasil kesimpulan diskusi kita sama-sama hari ini? Boleh? Ibu Nini? Nih? Dia sudah gini tak? Empat di sini Bu. Ini yang bawah. Baiklah, saya akan membacakan kalimat timpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ya, kelihatan agak nyamping boleh. Kecil tulisan. mereka di sekolah harus mendapatkan ilmu. Yang kedua, bahwa tugas murid di sekolah adalah belajar. Kemudian yang keempat, belajar adalah kebutuhan. Berikutnya, sekolah itu penting. Kemudian belajar adalah tugas utama mereka. Tugas siswa adalah untuk belajar. Belajar tugas utama. Kemudian berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Sudah? Baiklah. Baiklah, terima kasih untuk Ibu ini. Kita lanjutkan yang kelima. Kalimat tumpangnya adalah kita warga di sekolah yakin untuk. Nah, siapa pengertiannya? Ibu yang di depan sampai di belakang. Boleh bantu saya membacakan hasil diskusi untuk yang kelima. Silakan. Ibu Ernawati. Deket banget. Serius ya? Yoga semalam. Yoga sudah datang ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan poin kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk peduli dengan siswa dan lingkungan, menjalankan tugas dengan baik, mengubah sekolah ke arah lebih baik, membimbing agar selamat, untuk membimbing siswa dalam mengembangkan dirinya. Kita yakin bahwa di sekolah ini akan menciptakan murid yang terdidik untuk membimbing murid agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan, menjaga kebersihan sekolah, menyediakan iklim belajar yang baik, dapat menuntut dan membimbing murid agar tercapai cita-citanya. Yang selanjutnya, menciptakan budaya positif, memajukan kualitas dan mutu sekolah, melaksanakan pendidikan yang baik, melaksanakan tugas dengan baik, bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, membuat sekolah lebih baik.
Yang terakhir, mewujudkan sekolah yang bersih dan rapi serta sehat. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah sudah yang kelima. Terima kasih Ibu Alina. Terakhir kalimat rumpang yang keenam. Kita dan warga sekolah paham bahwa. Nah, untuk yang terakhir ini saya minta Ibu Waka. Ibu Waka udah dari situ dia tadi apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan kalimat rumpang yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa hidup ini penuh tantangan. Pertama, selanjutnya disiplin sangat penting. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang baik, nyaman untuk belajar. Selanjutnya, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan. Selanjutnya, pendidikan untuk murid dengan mengembangkan karakter dan berdampak dalam budaya positif sekolah. Selanjutnya, bertugas mendidik siswa. Setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tugas semua warga sekolah. Tanggung jawab kita untuk mengoptimalkan bakat dan keistimewaan murid. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu, membentuk karakter anak lebih baik lagi. Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Sekolah tempat menimba ilmu. Mendidik murid penuh dengan tantangan. Sekolah adalah tempat mendidik dan membina murid. Siswa atau anak merupakan individu yang unik, tempat untuk pendidikan. Mungkin itu saja rumpang yang keenam. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Maulana yang telah membacakan kalimat rumpang yang terakhir dari hasil Bapak Ibu Guru. Baiklah, untuk kita tarik kesimpulan bersama dari kalimat rumpang yang pertama. Jadi yang kita impikan bersama untuk lingkungan sekolah dan siswa. Untuk yang pertama, saya ulangi ya, kita sambil kesimpulan. Kita memimpikan murid yang pasti namanya guru, juga tenaga kependidikan, pasti menginginkan mendapatkan muridnya itu hal yang positif, yang baik-baik, yang berhasil, yang untuk kesuksesan mereka. Di sini ada sopan santun, bersemangat dalam belajar, rajin belajar, berakhlak, tekun, berdisiplin, dan berbudi pekerti secara umum. Jadi dapat disimpulkan kalimat rumpang ini, hasil diskusi ini, guru di SMP ini berharap bahwa murid di sekolah ini yang pertama rajin belajar, rata-rata yang tulis itu, kemudian yang berikutnya memiliki akhlak yang baik, sopan santun, dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan yang pertama. Untuk yang kedua, kita simpulkan lagi bersama. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ada yang tulis di sini, anak itu diibaratkan aset. Ada yang tulis aset negara, ya. Ada yang nulis anak yang baik, aset yang berharga.
Murid adalah generasi penerus, anak-anak yang berbakat dan berkarakter. Terus lagi, ya sama. Yang ada juga guys, anak adalah harapan orang tua. Dan yang berikutnya, anak memiliki bakat yang terpendam. Jadi kalau dapat ditarik garis besar, kita bersama-sama di sini mengharapkan anak-anak itu jadi anak yang baik. Anak adalah aset kita bersama. Ya meskipun itu bukan anak kandung kita, jadi kalau kita memilih profesi sebagai guru, otomatis anak yang ada di depan kita, anak yang ada di sekolah itu anak kita. Kemudian lagi kesimpulannya, yang pasti yang namanya anak jadi harapan kita, harapan ke depan kita, harapan yang membawa baik, harapan yang membawa kalau nantinya lulusan dari sekolah ini, dari Spenda Tajir itu jadi apa dan jadi apa. Kemudian lagi di sini yang pasti yang namanya anak menjadi generasi penerus. Jadi generasi penerus contoh, ya contohnya kita tidak usah jauh-jauh, di sekolah ini saja sudah ada generasi penerus saya. Murid saya sekarang sudah jadi teman satu kantor, Ibu Arina dan Ibu Rizky Amalia. Dan mungkin di tempat lain pun sama. Untuk yang kedua, ya alhamdulillah memilih profesi sebagai guru walaupun jurusannya berbeda. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kata kuncinya banyak, pendidikan yang berkarakter, menjadi teladan, pendidikan yang berakhlak, bertanggung jawab, pelayanan terhadap murid, mengutamakan pembentukan karakter siswa dan kerjasama rekan sejawat, bekerja sesuai tugas. Ada juga yang menuliskan pendidikan yang baik, ada juga lagi yang menuliskan tugas dan kewajiban, dan tepat waktu. Jadi kita ambil kesimpulan di sini. Di sekolah kita mengutamakan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian lagi sekolah mengutamakan pembentukan karakter murid. Jadi karakter murid itu juga dibentuk selain di rumah, kita juga bertanggung jawab di sekolah. Yang mudah misalkan dari cara berbicara, dari cara berpakaian. Kemudian lagi kita juga mengutamakan pendidikan yang berakhlak. Itu yang untuk kesimpulan yang ketiga. Kita beralih ke kalimat rumpang yang keempat. Pindah lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kita baca kalimatnya dulu, banyak ini harapan Bapak Ibu gurunya. Misalkan, belajar adalah kebutuhan, sekolah itu penting, belajar tugas utama, belajar itu wajib, belajar itu penting, sama ya. Kemudian belajar adalah tugas utama mereka. Mereka di sekolah harus mendapatkan ilmu, siswa perlu perhatian, yang di bawah tulisannya kecil. Di sekolah dapat ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan. Jadi kita ambil saja ini bersama semua. Inti dari semua yang ditempel di sini, keinginan Bapak Ibu guru terhadap siswa di sekolah itu bahwa belajar adalah tugas murid, dalam artian di sini wajib, ya, karena mengingat belajar itu tidak mengenal umur, belajar itu sepanjang hayat selagi kita masih bisa dan mampu
serta mau tentunya. Kemudian lagi dengan belajar ini bisa diharapkan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan di sini karena tiap siswa kemampuannya berbeda-beda berdasarkan karakter juga latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dari orang tuanya. Tetapi di sini tetap intinya belajar adalah tugas pokok siswa untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kalimat rupa yang kelima. Saya pindah lagi. Kita warga di sekolah yakin untuk peduli dengan siswa dan lingkungan, menjalankan tugas yang baik, mengubah sekolah ke arah yang lebih baik, bimbingan agar selamat untuk membimbing siswa mengembangkan dirinya, menyediakan iklim belajar, menjaga kebersihan, melaksanakan tugas sama, menciptakan budaya positif dan bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Yang selebihnya sama. Jadi untuk yang kelima ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sekolah kita yakin dapat menciptakan murid yang terdidik agar mereka mencapai cita-cita yang diinginkan, otomatis dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru. Itu untuk yang kelima. Dan yang terakhir ya, kita dan warga di sekolah paham bahwa hidup penuh tantangan. Disiplin sangat penting, lingkungan sekolah yang baik, semangat tempat menimba ilmu. Setiap anak mempunyai kemampuan berbeda, tempat untuk pendidikan. Tanggung jawab kita untuk mengoptimalkan bakat dan keistimewaan murid. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan, dan pendidikan untuk murid dengan mengembangkan karakter yang berdampak dalam budaya positif sekolah. Hebat semua guru di sini. Kalimatnya sudah mengarah ke materi yang saya terima. Berarti bolehlah untuk ikut calon penggerak berikutnya Pak Dewi. Dia kan tidak ikut, tapi kayaknya arah kalimatnya sudah ke sini. Pintar semua, terutama yang masih muda. Oke, jadi kita ambil kesimpulan di sini. Kita dan warga sekolah paham benar bahwa yang pertama disiplin diri, baru nanti kita keluar ke anak, ya, mencontohkan, namanya guru pasti digugu dan ditiru dengan kelemahan dan kekurangannya. Kemudian di sini juga di sekolah kita juga menciptakan lingkungan yang nyaman dalam artian siswa ada jamnya, ada tempatnya untuk mengeksplor diri. Ya, dan kalau di sini kan banyak ruangan, ada ruang musik, ada untuk musola, ada komputer dan lain-lain, fasilitasnya sudah lengkap, perpustakaan, UKS, OSIS dan lain-lain. Oke, itu saja untuk yang kesimpulan dari kalimat rumpang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya membimbing semuanya. Ya, tangan dulu untuk kita bersama. Kita lanjutkan berikutnya. Baiklah, yang nampak pada layar ini adalah visi SMP Negeri 2 Sungai Lilin. Saya bacakan. Beriman dan bertakwa, unggul dan kreatif dalam pembelajaran,
serta berwawasan lingkungan. Ini yang ada di kita saat ini sudah baik, sudah mencerminkan dari 6 kalimat rumpang tadi dan hasilnya sudah ada di sini. Berikutnya. Nah, kalimat ini saya dapat dari modul yang sedang saya pelajari 1.3. Di situ dituliskan rumusan visi dibuat dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi pada masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan di sekolah masing-masing. Jadi apa yang sudah dituliskan dari visi sekolah itu disesuaikan, sudah dibuat bersama berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan lingkungan dan karakter sekolah kita. Berikutnya. Nah, seperti yang dikatakan Pak Sadio tadi, saya tidak berhak mengubah, ya, cuma menambahkan dari hasil belajar untuk kalimat di depannya alangkah baiknya ada kata mewujudkan. Juga pernah disampaikan oleh Ibu Asmadia pas dia datang ke sini, ada kalimat itu tadi. Jadi yang tadi nanti untuk lebih lanjutnya mungkin dibahas di luar forum ini. Ya, udah. Ada lagi yang baca. Ya. Berikutnya tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini maksudnya apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi keinginan saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Di situ saya tuliskan meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya literasi di sekolah. Kita kan sebelumnya sudah melakukan, Pak Dery, di sekolah ini sudah melakukan yang namanya pojok baca. Ya, di tiap kelas itu sudah koordinasi dengan wali kelas, sudah ada tempatnya. Jadi ada kurang lebih 30 buku yang berbeda di tiap kelas. Yang tujuan kami dari pihak perpustakaan, dia anaknya datang ke sekolah, ke perpus, di situ nanti ada checklist ya, kami buatkan checklistnya, bertujuan checklist itu biar rapi, biar tercatat, jadi tahu kalau mengembalikan buku apa saja yang ada di sana. Kemudian lagi untuk membaca buku ini biasanya dipersilahkan atau diperbolehkan sebelum pelajaran. Jadi sebelum pelajaran udah doa, anak diperbolehkan membaca yang buku-buku yang sudah disiapkan dari perpustakaan yang ada di kelas mereka. Buku-buku tersebut bervariasi, mulai dari buku ilmu pengetahuan, buku cerita juga ada, tapi cerita dalam artian di sini yang mendidik, bukan seperti dongeng, bukan. Boleh? Lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang sedang kami explore lagi, sedang kami pelajari dan saya pun masih belajar dalam proses belajar. Ada yang namanya tahapan bagja. Bagja itu apa, Bu? Bagja itu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Jadi ini tahapan bagja. Tahapan ini saya masukkan di tugas ini untuk 1.3. Oke, berikutnya. Untuk yang pertama,
buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya literasi di sekolah? Di situ ada tindakan atau penyelidikan. Pertama, mengajak kepala sekolah, bertukar pikiran, pasti itu ya Pak, konsultasi, melakukan komunikasi mengenai budaya literasi di sekolah, kemudian membaca informasi mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya literasi. Budaya literasi di sini maksudnya bukan sekedar membaca, bukan sekedar menyelesaikan buku yang ada di pojok baca atau mereka ke perpustakaan. Di sini saya menekankan kepada lebih dari cara mereka berbicara. Ya, dalam artian bukan berarti mereka berbicaranya tidak baik, sudah baik, akan tetapi menggunakannya dalam bahasa keseharian. Jadi cara dia berbicara dengan guru, cara berbicara yang lebih baik dengan teman satu kelas ataupun teman-teman lain dalam artian di lingkungan sekolah, dengan harapan nantinya diteruskan di bawah ke ruang lingkungan sekolah. Berikutnya. Huruf yang kedua adalah B. Ambil pelajaran. Di situ ada dua, saya buat pertanyaan. Yang pertama, siapa yang sudah memiliki pengalaman dalam meningkatkan kemampuan komunikasi melalui budaya literasi sekolah? Siapa di situ? Di sini yang dimaksud adalah responden untuk diwawancarai secara mandiri atau kolaborasi, bagaimana meningkatkan kemampuan budaya murid melalui budaya literasi. Saya tidak mengatakan kalau bahasa ibu ataupun bahasa daerah itu kurang baik, tapi itu baik, tapi karena kita jenjangnya sudah sekolah menengah pertama atau SMP, kalau saya pribadi jujur di dalam kelas itu kalau dia menggunakan bahasa daerah, saya ngajari. Kadang mereka itu kalau ditanya, bingung, kami mau ngomong bahasa Indonesianya ini apa. Jadi kalau dia ngomong bahasa daerah, saya perbolehkan, tapi diubah sedikit-sedikit. Jadi dikasih tahu atau diberikan pemahaman atau cara mengucapkan sehingga mereka terbiasa menggunakannya dalam keseharian. Berikutnya, belum baru satu sama. Yang kedua, keterampilan apa yang sudah dimiliki membantu saya mewujudkan meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya sekolah. Di sini ada saya tuliskan jawabannya atau tindakan penyelidikan, melakukan survei pengalaman terhadap pendapat guru, kepala sekolah, murid dan orang tua. Kalau di sini berarti ya bertanya bisa atau sharing bisa mengenai cara menggunakan bahasa atau cara berpola dalam artian di sini tidak lepas dari budaya literasi di sekolah. Karena boleh dikatakan pada saat ini kita tidak bisa memungkiri kalau budaya menggunakan gadget HP khususnya itu sangat kencang. Jadi bukan berarti HP itu tidak boleh dipergunakan, tapi untuk di SMP mungkin ada waktu-waktu atau timing tertentu yang dipergunakan, yang diperbolehkan oleh gurunya dalam artian dengan pengawasan. Jadi belum bisa langsung datang ke sekolah untuk HP digunakan sebagaimana mestinya. Cuma digunakan pada jam-jam tertentu dalam pengawasan. Gali mimpi. Pertanyaannya, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya literasi di sekolah? Tindakannya, melaksanakan survei melalui pertanyaan tentang meningkatkan komunikasi murid melalui budaya literasi. Alhamdulillah Pak, di sini anaknya aktif bacanya.
Tapi kadang-kadang jujur bukunya itu ada yang dibawanya pulang. Kalau pas seperti saat ini kan sudah akhir semester, buku itu kami tanggung jawabkan untuk seluruh kelas, maksudnya seluruh warga kelas. Jadi apabila buku itu ada yang dibawa pulang atau rusak, itu menjadi tanggung jawab kelas. Ini sudah minggu terakhir untuk semester ini, jadi bukunya sudah bergulir dikembalikan ke perpustakaan. J. Jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui budaya literasi di sekolah? Di sini melakukan dialog bersama kepala sekolah, guru, dan penguatan program, misalkan pojok literasi, kebijaksanaan mengenai bulanan buku, dan kunjungan perpustakaan. Kalau untuk kunjungan perpustakaan, sebenarnya itu di perpustakaan kami buat jadwal kunjungan hari apa. Cuma terkadang kalau mereka yang memang aktif kami perbolehkan, Pak. Karena pada akhir semester itu biasanya kami memberi seperti piagam penghargaan bagi guru dan murid yang tergiat. Itu sudah saya lakukan selama saya jadi kepala perpustakaan. Berikutnya. Atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan komunikasi, kemudian peran setiap pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi murid melalui literasi sekolah. Solusi jika ada kendala dalam penerapan kegiatan, dan bagaimana cara mengevaluasi kegiatan. Ini tercantum pada tindakan penyelidikan yang saya tuliskan. Yang pertama, yang terlibat di sini tentunya siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah pastinya, dan orang tua dalam melaksanakan kegiatan literasi yang dilaksanakan. Kemudian memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat peran yang dilakukan. Jadi untuk buku tadi, Pak, kami di sini ada istilahnya itu dikasih penjelasan, tata tertibnya ada di perpustakaan. Di perpustakaan juga kami membuatkan kartu anggota perpustakaan, di mana kartu anggota perpustakaan itu berlaku mulai mereka kelas 7 sampai mereka tamat. Jadi pembuatannya cuma 1 kali, dan guru pun kami buatkan kartu anggota perpustakaan. Terus di situ juga kami mencatatkan buku apa yang mereka pinjam, termasuk buku pelajaran. Jadi buku pelajaran itu memang ada checklistnya, jadi tahu buku apa yang saya pinjam dan tidak dapat. Karena untuk kurikulum Merdeka itu tidak setiap anak mendapatkan 1 buku, karena keterbatasan dana dan lain-lain. Berguyur itu biasanya paling tidak berdua 1. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain menemukan solusi jika ada permasalahan. Saya di sini kan memiliki rekan sejawat yang lebih senior dari saya, jadi intinya atau kepala sekolah. Jadi saya kalau ada permasalahan yang kira-kira saya tidak dapat menyelesaikan atau mencari jalan baiknya, saya koordinasi dulu, tidak bertindak dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Jadi satu sekolah ini suaranya sama, Pak. Kalau misalkan berkaitan dengan literasi, jawabannya sama. Jadi saya ngasih tahu teman-teman, entah itu langsung kumpulkan seperti ini atau melalui WA. Misal kalau kayak kelas 9 siswa yang belum mengembalikan buku siapa saja. Jadi kan kata saya tadi sudah zamannya, Pak, tidak harus kumpul, bisa juga melalui komunitas belajar di share di grup ataupun grup WA sekolah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Salam bahagia, tergerak,
bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Marlani atas pemaparannya, dan juga tadi secara bersama-sama kita mengisi kalimat sumpah Pak Ibu. Luar biasa Pak, semangat sekali guru di sini. Sepertinya nanti bisa 4 atau 5 Pak nanti di juga. Amin. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kata kepala sekolah kita terus berproses untuk bertransformasi dan juga untuk mengembangkan ilmu yang didapat atau sudah diperoleh oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sebagai kada praktik memohon dukungan dan juga kolaborasi selama proses pendidikan guru gerak untuk terima ini. Boleh tanya langsung dengan beliau apa saja kegiatannya. Mudah-mudahan virus yang baik ini dapat menginfeksi Pak di SMP di jiwa. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salah satu